selamat hari Jumat. Jumat berkah dan penuh senyum sumringah pastinya ya, Dias ya. Gimana nggak sumringah? Kenapa Banyak tuh? fans Arsenal, Barcelona, itu pasti pada seneng dengan hasil semalam. Bener. Iya. Tapi kemarin bisa seneng Barca hasilnya bisa kayak gitu mungkin karena yang bawain acara teman Vaniko. kita itu ya. Itu pengaruh tuh, jadi kita Pengaruh tahu. tuh. Waduh, Vaniko nih luar biasa. Jadi pengen nonton gitu, pengen nonton tuh dalam pengertian pengen lihat bawain acaranya dia kayak gimana gitu. Jadi bukan nonton bolanya ya? Bukan, pengen lihat Nonton Nikonya. ya. Tapi emang itu orang namanya berat banget sih Niko. Keberatan ya Niko Soekarno. Tapi nanti lihat pokoknya kita akan ngebahas banyak banget tentang pertandingan semalam deh antara Barcelona kemudian juga Arsenal. Pokoknya walaupun Arsenal mainnya AC Milan ya semalam ya. Jadi Kenapa tuh? dapat 3 Maksudnya gerasa poin. gerusuk gitu? Enggak menang gitu di menit-menit akhir. Biasanya kan begitu. Tapi gue gak mau sombong dulu lah dia. Ntar katanya gue udah jumawa taunya. Ya, kita tunggu aja Nesta bagaimana ya. Benar. Yang pasti kalau misalkan udah ada Nesa dan juga udah ada Dias di sini yang lagi menyaksikan kita buat jebret tim juga. Jangan lupa kalau nggak mau jumawa, motornya tetap aman. Jangan sombong dulu kalau aki motornya tuh nggak bagus. Betul. Tapi kalau lo pakai G-Force, fast moving automotive produk lokal asli buatan Indonesia, itu baru lo boleh jumawa, akan aman soalnya motor lo. Betul. Dan jebret tim kalian gak usah khawatir ya, kalian udah bisa langsung beli. Ini mudah banget di e-commerce kesayangan kalian seperti di blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Langsung aja follow Instagramnya di GeForce_ID untuk lihat produk-produk terbaru atau juga ada promo-promo terbaru dari GeForce. Betul, tapi tadi Nesa ngomongin tentang Vaniko ya, berarti ada lagi talent-talent dari Dewan Pandit Indonesia atau dari Jebret Media ini yang masuk langsung secara nasional ke membawakan langsung Liga 1, Liga 2 ada juga, kemudian juga semalam pertandingan Liga Champions ada semua. Betul. Kalau dia impiannya pengen bawain apa dia kalau dia? Golf saya. Saya apa aja lah Nes, yang penting masuk Nes. Apa aja yang penting masuk? Apa aja. Kayaknya tawaran sih banyak sebenarnya. Lo nya yang nggak bisa kali dia. Bukan nggak bisa, emang tawarannya nggak ada. Jadi belum ada. Jadi mau dikenalnya Dias Liga 1, Dias IPL apa Dias UCL nih? Oke, Dias host semuanya. Dias apa aja bisa ya. Bukan apa namanya? Bukan ini namanya Dias multivitamin kali. Bukan multi bisa semuanya itu multivitamin. Kayak campur-campur pokoknya apa aja bisa ya. Tapi apa aja nanti pokoknya yang pasti kita bisa menginformasikan hal-hal atau berita-berita yang baik buat yang lagi pada nonton kita nih. Jebret Tim kita tuh udah seneng. Apalagi ada program dari Jebret Media yang udah mulai kembali lagi. Wah, seperti ini dia lihat. Mulai acara saya akan memanggil dua rekan saya, Habib Sapi dan Babon Kero. Woi. Lengkap sudah. Ada kerjaan lagi. Kalau masalah lip, ini kisi-kisi. Kisi-kisi. Gue gak masuk. Ya Allah, ini kan di master aku. Gue takut ditinggalin sama lu. Bakal saya buka dengan buset. Set. Selamat tinggal link streaming bajakan. Ada yang komen tuh, ntar juga balik lagi bang tahun depan. Dia nge-post di status Facebook. Mohon maaf buat teman-teman burung, kita off dulu selama seminggu ada syuting. Kami bukan anti evaluasi seperti yang lain-lain. Wah, Gak ada. Yes, Trio Kocak udah balik lagi, berarti tungguin akan ada program-program yang ditungguin, bintang tamu yang menarik datang juga nanti barengan sama Oki, Popon dan juga Afif. Tuh, katanya sih gue udah nonton tuh tayangan lengkap ya, buat yang belum nonton nih Jebret Tim silakan nonton di Jebret Media TV. Sekarang di Dewan Pandit Indonesia sudah ada Bang Valentino Simanjuntak dan juga ada Coach Justin. Kita akan ngebahas banyak hal pada malam hari ini, tapi sebelumnya kita juga pengen sama-sama ya di sini berdoa juga semoga perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini cepat berakhir ya, dan udah selesailah masalahnya. Jadi untuk kemanusiaan, jadi kita sama-sama berdoa semoga cepat berakhir dan cepat beres. Jadinya nggak ada perang-perang lagi, damai-damai aja. Tadi kita juga di belakang sempat ngobrol ya Coach ya. Kenapa sih kita nggak bisa damai-damai aja, hidup cuma sekali gitu loh. Orang itu nge-tweet di timeline gue ya, dia bilang, wah Coach ini pasti tidurnya senyum karena Arsenal menang, Barca menang. Iya. Tapi jujur ya, itu semenjak 2 hari terakhir, pikiran gue itu penuh dengan perang ini. Yes. Jadi gue enjoy, jujur aja, Arsenal pas cetak gol, gue seneng.
Tapi setelah itu ya udah, nggak bisa. It's just untuk gue, apalagi keluarga gue di Belanda kan banyak. Iya. Ini kan ibarat tetangga. Tetangga sama di Iya, Eropa iya. semua aja ini. Dan orang bilang, ya lu tahu kan Eropa Timur dulu itu beda. Eropa Timur sekarang udah maju. Jadi gue I just don't get it gitu loh. Ya. Kok bisa terjadi perang dengan senjata, dengan kekerasan di Eropa? Sebenarnya perang nggak boleh terjadi di mana-mana, ngerti nggak? Ya kan? Cuman kalau apa namanya? Kalau lu sudah punya budaya untuk berdiskusi, diplomasi, kenapa tidak terapkan itu? Yes, Gue sih agak sampai sekarang gue masih nggak habis pikir. Benar, kita sama-sama berdoa di sini semoga cepat selesai perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina. Tapi efek dari perang itu juga sudah bisa dirasakan di dunia sepak bola. Salah satunya dengan keputusan yang tadi sore kita lihat sama-sama beritanya, final Champions League dipindahkan dari Saint Petersburg menjadi ke Paris. Nah, pengen ngebahas sedikit tentang pindahan ini pure kan emang karena yang emergency yang terjadi di dunia yaitu perang ini gitu. Yeah. Tapi banyak juga ada beberapa fans yang sempat juga tetap ada yang bilang kalau ini adalah sebuah keuntungan untuk salah satu klub yang berlaga di Champions League. Ini gue bilang permainan si Nasser aja. kan kita tahu dia juga bagian dari board of directornya UEFA. Yes. Nah inilah yang sebenarnya nggak boleh karena yang terjadi orang akan curiga terjadi konflik of interest. Lu juga mengatur sepak bola, regulasinya, tapi lu juga Ada di situ timnya. pemilik klub, iya kan nggak boleh. Sekarang orang pikir, oh lu karena duit lu banyak, lu jadi bagian board of director, makanya mainnya di Paris. Kenapa nggak di Madrid, Barcelona, Juve, San Siro, whoever lah, atau di Praha, atau di mana, ngerti nggak? Yes, Bang Farhan, kalau menurut lo ini memang benar atas kemanusiaan akhirnya pindah dan menunjuk Paris adalah langkah yang tepat atau memang terlalu cepat merubah iya, tapi menunjuk tempat selanjutnya terlalu cepat nggak sih untuk keadaan sekarang? Mungkin ada beberapa faktor yang membuat kenapa Paris yang dipilih. Ya, biasanya kan ada demografi ya, kemudian juga mungkin ada ya kita nggak tahu lah pastinya apa. Untuk keputusan yang diambil di luar tentu analisa-analisa lain yang membuat Paris yang ditunjuk sebagai seakan-akan dia yang paling siap untuk mengadakan final itu. Tapi menurut gua memang yang paling penting adalah finalnya memang dipindahin dulu tempatnya karena dampaknya ini kita cuma dalam beberapa hari aja kan luar biasa ya. Gua nggak bicara secara politiknya tapi bagaimana pemain-pemain bola di Ukraina sekarang yang dari luar negeri pada minta pertolongan untuk bisa dipulangin. Nah ini juga kita lihat ada beberapa kita tahu pemain, ada hukuman untuk menampilkan pesan politik, tapi berarti kan ini sesuatu yang urgent bagi pemain-pemain untuk menyampaikan itu juga. Ada beberapa pertandingan sebelum pertandingan sudah punya ada campaign atau banner. Vettel di F1 udah bilang kalau emang ternyata secara organisasi tidak dipindahkan atau tetap diadakan yang F1 di Rusia. Gua sendiri tetap nggak akan mau dan lain sebagainya. Jadi memang sejauh ini yang bisa kita lihat adalah di dampak pada para olahragawan ini adalah solidaritas yang menunjukkan bahwa mereka tidak setuju dengan agresi yang dilakukan dan kita akan lihat nanti dampaknya karena kan dari dua adidaya ini juga udah sama-sama keras kan. Nah ini yang emang ngeri tadi sih bicara tentang misalnya Justin keluarganya di Belanda segala macam karena ini dengan sosmed ini seakan-akan perang itu juga deket sama kita. Betul. Karena kita bisa update dengan berita, dengan gambar, dengan video dan kayak udah terjadi ya deket ya. Kayak deket gitu. Kayak deket tau nggak lo dan misalnya kita bentar mau ke Eropa. Jadi waktu itu kan ada yang yang ditembak di udara segala. Jalur ini kan Eropa apa segala macam. ini kan sesuatu yang mengerikan. Jadi menurut gue di luar dari kompetisi ini dengan semua pro ini dan pro tim itu, benar kata Justin, kita nggak sepatutnya tidur nyenyak sekarang. Karena ini sesuatu yang mengerikan kalau memang akhirnya terjadi termasuk ke dunia olahraga. Jadi hopefully yang make goal not war lah. Tapi ya kita tahu itu kan bukan di kita keputusannya. Tapi yang jelas mudah-mudahan semua agenda olahraga tetap berjalan nih. Karena banyak sekali di tahun ini agenda olahraga. Benar 2022. Yang gue bingung akhirnya kenangan-kenangan gue waktu itu di Rusia ini sebaiknya tetap gue simpan dengan indah atau akhirnya gue kayak kok gini amat sih gitu kan gue juga beli jaket Rusia, gue ada ini Rusia. Harus disimpan karena kan banyak rakyat Rusia yang protes terhadap perang ini langsung ditangkap. Iya betul karena come on ini tahun 2022 loh ngerti nggak? Dan yang bikin miris juga
statement dari Presiden. Fonseca, bukan dari pelatih, Oh, oke. mantan pelatih dan pemainnya. Pemain Brasil itu ngumpul minta tolong sama Itu. kedutaannya. Nah, sekarang dia bilang perang ini kan terjadi dalam 1-2 hari. Sebelumnya kan nggak ada tanda-tanda. Iya, Tiba-tiba langsung, ya kita langsung, masuk, ya kan? invasi. Dia bilang kita itu masih weekend ini ada pertandingan. Jadi saya tidak bisa pergi kemana-mana. Itu tanggung jawab saya terhadap klub dan pemain. Sekarang pemain-pemain stuck. Ada 2 pemain Belanda yang kurang ngetop. Itu main di Ukraina juga di klub kecil. Akhirnya bilang ya kita berusaha untuk naik kereta ke Lviv atau nggak apa salah satu kota. Terus ke Polandia. Negara terdekat Dari Polandia Ukraina. diusahakan berhasil atau enggak Nggak tahu tahu. juga. Ya, dan gua waktu itu juga kan datang ke sana, Piala Dunia kan mikir sesuatu yang mengerikan lah. Iya. Karena negara itu kan kalau di film-film nih Iya, terutama kalau selalu film-film Hollywood menjadi ini ya. ngeri kan. Iya. Tapi pas gua ke sana sebenarnya nggak begitu. Ramah. Iya. Walaupun kaku memang tuh negara ya, tapi tetap ramah, tetap oke. Jadi memang kita tetap nggak bisa juga menjustifikasi bahwa itu Betul. merupakan bagian dari semua Iya, rakyat betul, yang ada di betul. sana. Karena ada beberapa rakyat, beberapa banyak Ya. bahkan rakyat yang Gitu. percaya. Dan kita sekarang sama-sama berdoa semoga cepat selesai ya, pasti cepat selesai masalahnya, perangnya, jadi kita bisa damai aja. Oke, sambil kita berdoa, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ngebahas tentang Koci ada enjoy pasti lihat gol Arsenal menang ya kan, masih menyimpan 2 pertandingan lagi ya kan, ada 2 pertandingan dan ini semakin dekat ke 4 besar. Coach, dari segi permainan, gue nggak tahu lo happy atau enggak dengan Arsenal semalam? Ya, gue cukup happy. Cukup happy. Jadi mereka melakukan banyak shots, walaupun mayoritas ke arah burung, ke arah stadionnya Spurs. Ke atap. Tapi gue lihat banyak sekali pemain itu tidak memaksa. Ini gue kasih contoh dikit, bukan gue meremehkan MU ya. Tapi MU itu seringkali kalau masuk ke kotak penalti, either egois shooting, juga sering kali melakukan shooting tapi nggak terarah. Cuman mereka juga sering crossing. Nah, Arsenal itu coba berapa kali mencari kombinasi di kotak penalti. Dan terakhir dapat golnya. Lacazette. Kalau kita menyerang dari sayap kan nggak harus bola atas. Iya. Ya kan? Iya. Kan bisa bola bawah dan kombinasi ini banyak. Tapi memang Lacazette ini levelnya itu udah menurun ke levelnya Nketiah. Jadi bapuknya minta ampun. Karena ada beberapa peluang di pertandingan itu Wah, Lacazette kan. bukan match ini Yang dia sebelum-sebelumnya. banyak match. Banyak lagi. Golnya kemarin itu kalau nggak disentuh kiper itu on goal itu. Betul. Kalau nggak disentuh kiper kagak masuk gitu. Ke samping. Iya. Jadi itu kemarin bukan Lacazette on goal, tapi kalau dibilang iya, ini kita memenangkan berkat kerja keras dari detik akhir sampai detik dari detik awal sampai akhir. Itu iya. Gue setuju. Yes. Iya. Kok Bang Valen lo lihatnya gimana? Ini gue nggak tahu ya, Wolf ini kan juga punya ada cyber sebelum ini pertandingannya juga gitu. Permainan ini sampai menit akhir Ya. tuh masih Yang menentukan jelas banget. ini pertandingan antara 2 tim yang sepadan sekarang ini ya. Ini kan dua-duanya mediocre kan. Jadi memang sama lah gitu loh. Dan ketika Wolves bisa unggul duluan, Iya. gue sih menyimak apa yang Justin katakan daripada gue so tahu. Kalau memang sampai menit terakhir mereka terus berupaya melakukan kombinasi, melakukan upaya serangan yang ternyata banyak dan akhirnya bisa mereka dapat di menit terakhir, berarti mereka layak untuk mendapatkan. Karena ada tim yang nggak tahu mau gimana. Iya. Ketika frustrasi sudah ketinggalan, mereka udah tinggal mainin bola doang. Yang penting gue selesaiin pertandingan aja, Iya. tanpa ada target untuk bisa mencetak gol dan bahkan kemudian memenangkan pertandingan. Nah berarti kan secara Justin tadi bilang begitu dan tadi lihat secara statistik 26 kali percobaan 5 kali on target, mereka melakukan itu. Tapi gue justru di arah Wolves-nya bahwa memang to kill the game dan mempertahankan keunggulan menghadapi tim yang punya kekuatan yang katakanlah lebih besar, itu memang sesuatu yang nggak gampang loh. Yes. Betul. Dan untuk bisa mengeliminir kesalahan sampai dengan menit terakhir, apakah itu dengan parkir bus ataupun dengan tidak, menghadapi tim yang terus melakukan kombinasi dan pengen nyerang-nyerang lagi, itu emang secara teori mungkin gampang. Iya. Konsentrasi, ya, tetap fokus, buang bola aja, pura-pura cedera di menit terakhir dan segala macam. Tapi begitu lawannya dapat, Iya. nggak tahu kenapa ya, secara mental kok yang kadang tim begitu menit 90 nih golin jadi 1-1, kecuali City kasusnya ya sama Spurs. Iya, beda. Kecenderungannya malah yang baru dapat gol 90 bisa golin lagi, Iya. coach. Malah lebih semangat lagi. Rata-rata justru tim besar yang menang di detik-detik akhir. Akhir. Ya, tim yang lebih bagus lah. Gue masih ingat berapa tahun MU itu sering menang di menit-menit Last minute. akhir.
Karena mereka juga selalu berusaha untuk kecuali gitu. Spurs tadi kemarin. Ya. Cuman yang bikin gue agak kesel, marah, kecewa itu tahu apa? Bukan skornya, bukan permainan. Tapi di menit 88 Wolves ini mencoba mengulur waktu. Yang tadi gue bilang. itu. Dengan Karena dia cara nyari yang seri aja cukup sangat buat tidak. mereka. Bukan, ulur waktunya sangat tidak sportif. Jadi pergantian pemain, Len. Pergantian pemain sengaja bikin kesalahan sehingga pemain yang Jadi lama. harusnya keluar, Oh, bukan dia itu. dia harusnya keluar, dia tidak mau keluar, di kartu kuning sama wasit ternyata memang dia tidak keluar. Bukan dia. Bukan, pemain lain. Tapi Caranya. caranya Iya, itu untuk gue ya, gue ngikutin bola, gue lihat bola itu udah 40 tahunan. Itu Portugal banget itu. Nah, dan Itu gaya Portugal banget. Banyak pemain Portugal menghalalkan juga. segalanya untuk menang. Kalau lu parkir bis, itu bukan hanya tim pelatih Portugal melakukan itu. Semua pelatih melakukan itu. Yang kecil ya. waktu ini nih. Tapi dengan cara mengulur waktu kayak begitu, akhirnya dikasih tahu berapa extra time? 6 menit. Dan akhirnya dapat Golnya di menit 95 kalau nggak salah. Itu Yes. itu namanya apa? Karma itu namanya. Tapi dalam karena kapasitas Israel ya. tapi dalam kapasitas lo yang menyadari bahwa lawan lo lebih besar dari lo, terus lo ditekan terus Lo harus dan udah last begitu minute. ya. Itu bukan emang naluri aja, Coach. Untuk apapun deh gua That's why gue bukan bilang. strategi tapi naluri, mungkin pemainnya, mungkin mungkin apa gitu. That's why gue bilang, untuk gue olahraga itu nomor satu ya adalah sportivitas. Oke. Dan itu selalu pada saat gue melatih, pada saat gue dirtek, pada saat gue jadi komentator di TV, gue selalu bilang, sepak bola itu nomor satu sportivitas. Kalau lu udah mencederai sportivitas dengan segala cara, udah bubar ini barang. Berarti lo lebih senang misalkan gitu ya, misalkan kayak Wolves kalah ya udah kalah tapi lo main dengan sportif dan juga bagus sampai menit akhir dibanding kalau hasilnya sama tapi ada tim mana kejadian sih yang tim. menang terus? Tapi akhirnya gua dalam play by play di Liga 1 sekarang kan gue lebih kritis untuk yang begitu, Coach. Tapi gue tidak menemukan kata yang pas untuk mengkritisi itu. Karena secara Peraturan tidak dilanggar. peraturan, kalau memang ada pelanggaran di sana, wasit kan bisa memberi hukuman. Iya. Tapi secara etika dan secara sportsmanship, itu kan sesuatu yang kita kesel Iya, dan lain betul. sebagainya. Makanya gue Menghalang. mengatakan bahwa kalaupun benar, tapi ini nggak oke dilakukan, ini kecerdikan si lawan. Gue bilang gitu. Menurut lu, nah bahasa yang tepat apa kayak gini? Namanya Karena adalah menghalalkan segala cara. Bang. Iya, cerdik sih mungkin. Cuman cerdik itu kan kita harus punya etika juga. Nah, kan- Intinya kan adalah kembali dalam hidup lu, dalam olahraga, lu harus junjung tinggi etika. Kalau itu nggak ada iya, sayang. kalau itu nggak ada, negara ini mau kemana? Sepak Oke. bola ini mau kemana? Nah makanya semoga ya hal-hal kayak gitu nggak terjadi sering lah ya. Tapi emang Iya. itu dramanya kan dalam sepak bola salah satunya. Loh, drama sih it happens. Iya. Inilah indahnya sepak bola. Lu main bagus, create peluang, tapi lu nggak bisa finishing, kalah kayak Iya. City. Nah kemarin kebetulan menang. It happens. Jadi untuk gue itu bukan skornya. Tapi secara mainnya oke. Tapi yang gue bisa terima ya pergantian pemain sampai bermenit-menit hanya karena mereka ingin mengulur waktu. Itu bikin gue geram hal-hal kayak begitu. Benar, tapi ngomongin tentang pergantian pemain yang dilakukan oleh Arteta di menit 70-an, masuknya Pepe dan Ketia langsung membuahkan hasil yang ya berasa gitu untuk Arsenal. Apakah di sini berarti Arteta udah tahu nih formulanya, Enggak. timing yang Bukan. pas? Lu kalau lihat bench Arsenal nggak ada pilihan. bukan karena tahu mau ngapain. Yang Berarti bukan kejelian dari Arteta. Bukan. Yang dilakukan Arteta adalah bermain 4-3-3, back kanannya Cedric diganti oleh Nketiah. Jadi dua guysnya jadi main 3-5-2, dua striker. Ya wajar aja. Lu skor 1-1, lu pengen menang, ketemu tim yang parkir bis yang strikernya juga mundur. Ngapain lu punya banyak pemain di belakang, ya kan? Iya. Masuklah itu Nketiah, tapi bukan karena nggak ada Nggak pilihan. ada pilihan lagi. Berarti Iya, Arteta belum sematang itu untuk menentukan keputusannya. Bukan, Arteta bego nggak punya bench yang kuat, di mana dia harusnya bisa beli bench yang kuat. Ngerti nggak? Emang nggak punya pilihan aja nih Arteta. Iya, nggak punya pilihan. Yang layak masuk, yang sering dimainkan ya cuman Nketiah sama Pepe. Tapi dari gue juga kalau nonton bola ya, sebenarnya untuk bisa ngejar dari menit yang udah dying time, itu juga kelihatan dari tactical pelatihnya. Ya, ini memang murni mengandalkan pemain yang ada di situ, misalnya individual, atau dia tetap mempertahankan filosofinya untuk neken dengan cara yang dia perintahkan sampai menit terakhir, atau akhirnya ada yang long-bolan begitu kan. Iya, Pokoknya bahkan kadang-kadang pemain belakang yang tinggi Suruh suruh depan, aja ke depan. Iya. Jadi biar gerasak gerusuk di depan Iya, gawang iya, aja. iya. ya, Semalam itu terjadi. Arteta tuh kategori yang mana?
kategori yang mempertahankan filosofi. Oh jadi dia tetap kemarin. Emang Jadi golnya itu dari gaya nyerang dia? Iya. Jadi kalau lu lihat golnya Wolves Iya. itu kan Gabriel salah passing, Salah passing, kepelanan. dipotong kiper. It happens. Gabriel berkali-kali main super sangat bagus, sangat kokoh. Ya itu terjadi. Defense-nya Arsenal juga dia buat kesalahan seperti itu, it happens. Iya. Semua jadi gue nggak salahkan dia. Iya. Tapi lu kan cetak 1 gol. Habis itu menit ke 80 masuk PP. PP itu juga bagus, dapat bola dari sayap samping loh, nggak crossing tapi bola bawah. Dan nggak Dia ini ya, putar puter badan, badan itu dia dia. shoot. Itu kecerdikan PP Iya. dan gol ketika kan juga banyak passing dulu lah sebelumnya. Nggak asal shooting, nggak asal crossing. Ya, jadi Sancho dan VP masih berguna ya, Coach. Jadi yang mereka lakukan, kembali ke pertanyaan lo, itu benar mempertahankan filosofinya. Yes, karena- Ditambah fighting spirit lebih tinggi. Dan itu menurut lo juga yang harusnya dilakukan. Gua bilang Every iya. single team kalau lagi Every ngejar single walaupun team. kepepet. Yes, karena sebelumnya kalau kita tarik mundur 1-2 menit sebelum terjadinya gol ya, itu serangan itu ada di sebelah kiri. Tapi gagal, jadinya ke sebelah Iya. kanan tapi tetap nggak frustasi Nggak langsung lempar asal-asal aja. melempar, betul. Tapi ada build up yang Iya. tetap dilakukan. Itu yang mungkin jadi menang jadinya Arsenal semalam ya. Oke. Dan mungkin juga ini menutup ini. Mungkin karena mereka juga udah terbiasa untuk tidak ngegolin juga setelah ketinggalan 1-0 di menit akhir. Jadi dia tetap nothing tulus untuk main aja terus gitu loh. Iya. Dia Itu bisa juga jadi. kan gitu. Jadi dia tidak terbeban untuk Makanya itu Mas gitu. Goring senang banget karena nggak nyangka. Mungkin ya. Ya jarang sekali jujur aja Iya kan? Arsenal bisa comeback itu jarang Iya sekali. kan? Jadi apalagi di menit-menit Iya, krusial iya, itu ya. iya. Oke, kita tinggalkan Arsenal gimana kita lihat nanti mungkin beberapa pekan Lama lagi. juga tadi kita ngomong Kalau Arsenal. matchnya sama dengan yang lain, apakah bisa menyodok ke 4 besar? Kita lihat nanti ya. Tapi kita ke Barcelona, Coach Barcelona. Selalu Coach Justin bilang tadi DPI atau di channelnya Coach Justin kalau yang menjadi masalah utama adalah cedera. Dengan kemenangan semalam dengan permainan yang oke dan juga tim Luke De Jong apalagi yang sangat luar biasa semalam kalau gue Frankie lihat De ya. Jong. Frankie kalau Frankie De Jong ini apakah udah menjawab keresahan-keresahan para fans dari masalah yang lo sering Selama nggak ada yang cedera, iya Kak. Karena cederanya Barca ini kan luar biasa. ya Lawan Mallorca, skor 1-1 itu 16 pemain cedera plus 1 Busquets suspend. Jadi 17 pemain, mereka 1-1 lawan Mallorca. Detik-detik akhir kebobolan. Dikritik, wah nggak bisa menang. Tapi orang nggak ngelihat, orang yang mengkritik kan harus lihat sikonnya. Maka dari itu gue bilang, lu kasih waktu sueknya Kuman, dia dipecat pada saat banyak cedera. iya. Nah, Xavi masuk, cedera ini kan kembali. Mulai balik. Cuman Depay sama Ansu Fati yang belum. Plus ditambah 3 pemain, 4 pemain sama Alves bahkan. Ya. Jadi amunisinya udah lebih kuat nih. Sekarang tinggal menunjukkan, gue percaya sama Xavi dari awal. Dan terbukti. Sebenarnya lawan Napoli, match pertama 1-1, mainnya sama bagusnya. Nggak banyak perubahan dari sisi permainan ya. Cuman bedanya, di kandang Barcelona, Napoli udah parkir bis dari awal. Kemarin Napoli ngepres dari awal diobok-obok sama Barca. High intensity kembali lagi Tiki Taka, bahkan klipnya banyak banget di TikTok nih ya Barcelona. Ya, Xavi kembali memberikan kepercayaan itu kepada para pemainnya sebegitu kencengnya sampai permainan tadi malam terjadi Bang, dan adanya Adama dan Auba semalam sangat luar biasa. Bang Valen melihatnya gimana? Nah, gua ngelihatnya nih kemampuan gue untuk bisa mengolah kata-kata tanpa melihat cuplikannya sedikit pun ya. Jadi ini gue bisa menyimpulkan dari data dan juga dari yang coach katakan. Yang jelas yang pertama, kalau ternyata dia tidak main parkir bus tapi pressing, mungkin itulah yang disenangi oleh gaya bermain Barcelona menghadapi lawan malah yang pressing. Kita ingat ketika Ferguson ngajakin si Barcelona di final Champions untuk tidak bertahan duluan dan malah mau adu main skill, habis. Gue bisa bayangkan kalau emang ini ternyata ada filosofi, ada cara permainan yang berubah, ya mungkin itulah yang diinginkan Barcelona. Dan semua lagi oke. Golnya cepet 2 atau 3 ya? 2 dulu, 3 dulu ya? 2 dulu, leading jauh dulu kan? Iya. Leading jauh dulu. Dan ketika 3-0 dulu. 3-0 dulu, lu udah Dan golnya tuh bagus-bagus loh. Bukan gol tap in atau bukan gol heading. dia bagus-bagus karena berarti nggak rapet kan Napoli. Iya. Iya, kan? karena terbukanya Napoli. Nah itu pertanyaannya kenapa dia berani strategi begituan? Sama gitu. kayak match ini mirip kayak lawan Valencia. Terakhir menang 4-1 lawan Valencia. Yang Auba hat-trick itu. Iya. Valencianya gitu juga nggak? Valencia juga terbuka. Nah kan?
juga Jadi kalau keluar. pertanyaan lu kembali ke yang tadi belum teruji. Belum teruji. Kalau lawannya ternyata ngajakin main terbuka. Tapi yang pernah gue bilang di episode sebelumnya bahwa ada progres dengan 2 pertandingan ini. Terus pemain-pemain yang ditunjuk si Xavi adalah pemain yang dipercaya bisa membawa filosofi dia. Itu benar. Dan sekali lagi, udah mau 5 pertandingan nih. Iya. Adama masih kasih asis. Iya, iya. Berarti kan lumayan terbukti juga yang gue bilang. Betul. Kalau Bisa ngumpat. kalau dia berguna Bisa, buat betul. tim Iya, iya, Barcelona saat Nggak, ini. gini, kembali ke pertanyaan lu. Sekarang gue tanya sama lu, berapa tim sih yang ada di dunia ini yang bermain bagus, cetak gol banyak lawan tim parkir bis? Ya, Kagak ada. banyak, Lah nggak makanya. Kagak ada. Jadi nggak bisa lu Jadi salahkan. parameter. Iya, karena City aja keteteran. Liverpool lawan tim parkir yang defense-nya kuat keteteran. Madrid kemarin lawan PSG 2-2 kuat. Madrid parkir bis di menit 93 baru bisa ke cetak. Itu juga berkat skill individu, ngerti nggak? Jadi memang nggak gampang. Dan lu tidak bisa berharap bahwa memang ada pemain baru. Emang Auba, Traore, Ferran, emang mereka kelas dunia? Kan enggak. Oh, nggak ada yang kelas dunia. Nggak ada kelas dunia. Sebenarnya nggak ada kelas dunia. Bahwa mereka levelnya bagus, oke, gue bisa terima. Tapi untuk Frenkie kelas de Jong, dunia, ya. nggak. Tidak ada satu pemain di Barca yang sekarang levelnya dunia. Tapi as a team, kerjasamanya ditambah beberapa pemain baru. Des, bagus banget mainnya. Pedri, Xavi pas masuk. Yang bapuk itu kan cuma Nico sama Ricky Puig yang sebagai sub. Iya. Karena udah unggul 4-1 sama saya bilang, ya udah daripada lu nganggur, gue Mainin kasih lu deh. kesempatan lah, ngerti nggak? Dembele nggak kelas dunia juga, Coach. Dembele. Dembele kemarin nggak jelek tapi nggak bagus juga, kurang. Cuman dia kan kasusnya kita tahu semua, makanya kayaknya dimainin sebagai sub aja. Yes, tapi mungkin terjadi yang klub-klub ini menganggap melihat perjalanan Barcelona di musim ini, Bang, jadinya menganggap Ya. ya udah deh kita tahan aja dulu deh. Mungkin juga kan sekarang tidak gua nggak kalau di Europa League tetap dianggap gol ya. Gol tandang. Gol Enggak, away. enggak juga. Ya nggak tahu berlaku tuh juga. kan bisa berdampak juga Iya. Nggak ada gol home away. dalam menentukan strategi sekarang Iya. dengan tidak Iya, iya, dihitungnya gol away Padahal gitu loh. Napoli main di kandang tuh semalam bisa jadi peluang yang besar kalau dia bermain dengan skema di pertandingan Nah sebelumnya. justru itu kan dia ngegolin di kandang Barcelona kan. Iya, satu-satu. Nah kalau itu masih berlaku Beda. mungkin Harusnya beda dia karena dia bener. punya keunggulan Dia satu. akan bertahan. Dia punya Bertahan. nyetak gol Iya. satu. Supaya nggak Karena beda. ini di kandang tanpa itu juga ya dia coba deh Iya. dengan kepercayaan diri Feeling gue juga begitu. menghadapi Barcelona. Feeling gue mereka itu kemarin mencoba memberi surprise Iya. kepada Barcelona. Oh ya udah kita press aja dulu Iya. dan kita main long ball ke Osimhen. Nggak nyangka Barcelonanya begini. Ya lu kalau kasih Barcelona ruang Iya. bermain, ya Bahkan- selesai. Bahkan sampai 2 back bisa ngegolin Gerard Iya. Pique dan juga Jordi Alba gitu ya Iya. kan. Ini satu yang menarik juga. Coach, tapi Tapi- Auba gue pengen menyorot sedikit ke Auba nih, Coach. Iya. Hat-trick, kemudian semalam punya Menit key terakhir, pass-nya tuh Kemarin dari dia gol itu pertama. dia punya 3 peluang yang at least bisa cetak gol juga. Kagak masuk, satu ketinggian, satu ke samping. But that's okay, ngerti nggak? Dan akhirnya dia cetak gol dan golnya keren banget. Ini kelihatan bahwa lu kalau happy, lu mengerjakan kerjaan lu di TV, Dimanapun, ya. gue di DP, di tempat mana. Kalau gue happy, kita kelihatan. Maksimal. Kelihatan Ini kan? dia kelihatan. Iya. Ini Auba kelihatan bahwa dia itu happy banget. Apa yang kira-kira bisa bikin itu ya? Ya karena Nggak ada Arteta. Nggak, maksud lu dia apanya? selama setahun terakhir itu kan mungkin kurang di respect ya, Oh, kurang atau tidak diapresiasi. dihargai, Iya. kurang. Padahal dia punya CV yang cukup bagus. Iya. Nah sekarang kayaknya sedikit balas dendam. Oke, Arsenal, gue akan tunjukkan ke lu bahwa selama ini Arteta salah ambil keputusan. Gue menunjukkan bahwa gue masih belum habis dan gue layak dibayar mahal. Dan terbukti beberapa pertandingan Dan ini. terbukti beberapa pertandingan. Dan mungkin dia happy juga karena kan biasanya makin tua lu kan timnya downgrade. Ini malah ke Barcelona Ini lu ya. dari Arsenal malah ke Ke Barcelona. Barcelona. Iya, Jadi iya. mungkin Iya, juga pride-nya beda. Sama lah si Adama itu juga kan sama. Traore itu dia kan Dari tim mana di Inggris dia tiba-tiba dulu ke main di Barcelona. sana dibuang keluar, Balik lagi. balik lagi. Tapi jujur gue tidak menyangka kalau Auba gue expect lah. Siapa nih? Traore. Ya iya, Adama makanya ya? waktu itu kan lu bilang lu nggak ini Iya, kan. untuk gue waktu itu 50-50 kan. Iya. Gue tidak menyangka bahwa Traore main jauh lebih bagus loh. Nyetel. Padahal di Wolves dia sering dicadangin juga. Iya, yang gua bilang banyak yang itu. emang cuma lari doang Dan- tapi dan nggak ada kemarin finishing. golnya- Statistiknya nggak bagus kemarin. Iya, golnya Alba itu berkat Traore. Iya, Jadi iya. dia dribbling dari tengah, di cover 2 orang lain. Kagak dapat itu mereka bolanya. Licin. Karena mereka Iya kan dia pakai baby Oh oil. iya. Enggak, gue nggak tahu licin atau enggak. Kan gitu kan, Cuman pakai berusaha lolos. untuk didorong, nggak dapat 2 pemain Napoli ini. Akhirnya dia passing ke
Alba yang shoot. Yes, dan kecerdasan Frankie De Jong juga nih. Semalam ada satu gol yang bagus banget dan ada dia ngelosin lah ke Kalau Frankie Alba. De Jong menurut gue udahlah, dia memang itu Xavi melihat diri dia di Frankie De Jong. Yes, Gitu loh. ini Jadi juga yang menjadi dia akan faktor. membuat Frankie De Jong ini ya bagaimana Xavi dulu menurut Ya, gua karena ya. pada Karena saat- figur itu Bisa, ada di bisa. dia. Betul. Eranya Koeman kan sempat menjadi perbincangan defense juga. Ini tidak maksimal, tidak sebelumnya dan lain-lain juga. Nggak, Di dia- Xavi dia menerima Kan kepercayaan diri Dia itu. main jelek itu semenjak Koeman dipecat. Dia tahun pertama Koeman dia main bagus dan bahkan orang bilang ini the best midfielder yang ada di dunia. Ya. De Jong. Tapi ya dia yang Frankie. Cuman gue nggak tahu dan gue setuju kritikan dari koran-koran bahwa setelah dipecat Koeman drop. Gue nggak tahu juga kenapa. Nah, termasuk Depay, termasuk Des. Nah, sekarang setelah baru dia bangkit lagi. Dan kalau kesimpulan gua orang Belanda lebih maksimal dilatih orang Spanyol. Atau sebaliknya orang Iya. Spanyol dilatih orang Belanda. Tidak dengan Belanda. Soalnya lihat Xavi mungkin bisa memaksimalkan dia lebih lagi. Dulu kan filosofinya Barcelona dari Cruyff. Ya. Malahan gitu loh. Jadi mungkin memang nggak bisa melulu yang kalaupun lo sama-sama Belanda, lo pasti lebih Pasti oke. connected Belum gitu, nggak tentu juga. juga. Belum tentu. Belum tentu Belum juga. tentu. Gitu loh. Yang bisa lihat potensi lo kan nggak mesti yang sama gitu loh. Ya. Coach, satu pertanyaan terakhir, kalau Depay balik dan fit 100%, Auba tersingkir nggak di posisinya? Yang jelas pasti ada rotasi. Depay diberi kesempatan. Tapi kalau mainnya kayak setelah Koeman dipecat, Auba yang jadi. kontraknya nggak diperpanjang. Nah, Siapa Depay? bahkan kontrak nggak diperpanjang. Kontraknya habis Depay. kan? Oh Depay. iya, Depay kontraknya nggak Iya. nggak Ya gitu ya, panjang. tapi kan sekali lagi kita lihat dulu Xavi nih. Ininya ke si Depay bagaimana kan? Iya, iya, Karena iya. gue lihat Xavi ini memang udah ternyata mungkin pengalaman belum terlalu tinggi tapi dia punya sesuatu yang bisa dan diterjemahkan. butuh stok pemain yang Karena banyak lu juga. tetap butuh 2-3. Sekarang itu stoknya banyak di depan. Kalau Depay Ansu Fati balik untuk 3 posisi itu ada 6 orang. Nah, nanti kan belum Braithwaite aja gue nggak hitung. Iya bener juga. Ya, masih ada Belum ya? Coutinho kalau balik lagi. Nanti Dembele kan out. Oh ya Dembele udah Kontraknya terakhir. habis. Nah, Braithwaite out pasti. Luke de Jong nggak tahu dipertahan. Kalau gue jadi Xavi, harganya murah, gue pertahankan. Ya, Sebagai buat super pelapis, sub aja. buat pelapis Sebagai main di- 10-15 menit terakhir. Iya. Nah, sekarang tinggal Depay ini. Kalau Haaland datang, bisa Habis. aja Depay yang dia out. dihilangkan. Ya. Oke. Traore kita juga tunggu. bisa diperpanjang atau enggak? Benar karena kontribusinya sih kalau dilihat sih harusnya Jadi diperpanjang. ini semua masih meraba-raba. Jadi Barca pernah 16 pemain nggak bisa main karena cedera, Coach. Iya. Iya pernah. Disuruh paksa main. Dipaksa Paksa, main. Bang. Kok kebalik ya? Kalau Liga 1 16-nya karena Covid. Ini Cederanya lebih dikit. Mas gua kok di luar tuh dikit ya yang Covid ya. Di sini banyak-banyak banget. Harusnya itu dikeluarin kemarin ya. Iya. Bang Ria. Enggak, karena bener juga tadi 16 Kan itu orang. sama official 16 Enggak, Bang. itu cedera sama Covid. Iya. Oh, jadi Bukan campur. official pemain loh. Oh, ini Only pemain doang. Pemain. Yang di Barca. Ya udah besok di Liga 1. Oke, Hmm. Nesa gimana Ratu Nes? Data datang membawa Ratu fakta-fakta Data. menarik. Oke. Ada Pak ini Anwar Fuadi. Ini bajunya. Anwar Fuadi. Versace on the floor. Tadi kita udah bahas Auba, udah bahas Traore. Tapi menurut gue Dias, Ya. yang gak kalah menarik untuk dibahas juga adalah Frankie De Jong ya. Yes. Karena semalam dia ini apa ya, jadi nyawa permainan yang semalam lah. Dan Tadi udah lu dibahas tau nggak? dikit sama kita. Nah, sepanjang karirnya dia, itu dia udah pernah 4 kali ketemu Napoli, ngelawan Napoli. Tapi gol indah dia semalam ini adalah gol pertama dia yang diciptakan selama melawan Napoli. Oke. Keren. Dan golnya bagus lagi. Bagus. Gol-gol Bang Valen tuh kalau lagi main bola tuh. Lu tahu ya? gitu ya. Tahu banget lo kalau gue main kan. Bola-bola emang pemain tengah begitu. Gitu kan. Visioner. Nah, setelah ini kita akan bahas apa lagi Dias? Ada Liverpool, Chelsea. Liverpool dan Chelsea pasti kita akan bahas di final. Carabao. Tapi sebelum kita bahas Liverpool sama Chelsea, kita bahas MU dulu. Oke. Kan silakan BPI dibahas, kemarin ya. di hari Kamis nggak ada, Iya, jadinya iya. baru ada di Jumat ini. MU, Oke, silakan. Bang Valen dan juga Coach Justin, Manchester United. Spesialis, kan ada jari itu kalau kabel-kabel itu kan disusunnya paralel, kalau MU disusunnya seri. Masuk. Iya. Masuk. Ini gimana Coach? Ngelihatnya, gua pengen tahu apa yang terjadi sama MU di permainan kemarin. Kemarin lawan ATM. Lawan ATM. Ya, gue Yang lu nggak boleh Satu hari sebelumnya. Gue biar si di tim produksi juga suka lupa. Yang kita episode ini adalah
sebelum match. Sebelum match, ya Nah, karena Atletico. kita absen di hari Kamis, kadang-kadang suka lupa disangka tuh sekarang cuma bahas UIL. Katanya Padahal iya. kita belum bahas Nggak, hasilnya. hasil belum. hari Rabu gue udah bilang ini kemungkinan besar seri. Sama Iya, ada si alasan Ibnu ya. kan. Itu lu bisa cek Ya, Ibnu Jamil juga bilang seri Iya, itu. di episode yang ada. Kenapa seri? Karena kedua tim dalam sikon yang tidak oke, tidak konsisten. Dan kemarin itu benar-benar sebuah contoh di mana dua tim bermain. Mereka pemainnya berusaha loh, pemainnya bekerja keras yang dua babak dengan wajah yang berbeda. Tapi taktiknya nggak berjalan dua-duanya. Di babak pertama, itu MU kayak minum obat tidur. Apa tuh maksudnya? Ngantuk. Nggak bisa apa-apa, apatis. Bang, gol cepet dapat si Bukan, itu babak pertama harusnya 2-3 gol itu ATM dapat. Tapi ternyata cuma satu gol. Ya, MU itu benar-benar passing bola, reaksinya lambat, transisi lambat, salah passing, jarak antar pemain jauh, diobok-obok, pegang bola nggak bisa lebih dari 5 detik, benar-benar diobok-obok ke ATM. Cuman karena pace-nya terlalu tinggi untuk ATM, di babak kedua mereka bisa mempertahankan 10 menit. Oke. Di menit 55, 60 menit, Turun. MU yang masuk. Makanya dapat satu gol. Iya, dan MU di halftime feeling gue juga digampar-gamparin gitu atau minum obat kuat karena obat tidurnya pengaruhnya udah habis. karena kembali lagi seperti di liga MU selalu menunjukkan dua babak yang berbeda. Dan ATM juga biasanya kalau di liga babak pertama keren bagus cetak gol bla 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 bla, babak kedua jeblok. ATM Iya. kan. MU kalau di MU. liga. MU di liga. Nah, MU di kemarin beda lagi, babak pertama hancur-hancuran, babak kedua bagus. Dan peluangnya di babak kedua lebih banyak MU, maka dari itu seri sangat layak. Seri adalah sangat ya, layak. ini yang seru kan di next match-nya, main di Main di Manchester. MU, ya. Apakah itu pasti menang? Belum tentu tentu. juga ya. Itu untuk gue 50-50 match. Terus kembali lagi tergantung form of the day. Karena Atletico dengan pemain-pemainnya, dengan Simeone-nya ada apa sebenarnya? Karena beberapa tahun terakhir Gak ada apa-apa. Simeone ini emang bapuk. Cuman dia, berarti apakah udah habis prime Simeone untuk Iya. di Atletico? Jadinya emang kan sempat mengalahkan Liverpool di Anfield di tahun lalu ya, Liga Champions Enggak. tahun lalu kan. Liverpool kalah. Gue masih inget yang sampai extra time. Iya, sampai extra time. Itu karena kipernya blow on tuh. Si siapa itu? Ya, yang gantinya Loris juga. Siapa namanya? Bro, Kelleher. Bukan. Adrian. Itu gue masih inget sama Liverpool disalip Morata. 2-0 Iya. extra time. Tiba-tiba kebobolan karena gol away masih dihitungkan. Hitung. Itu karena jadi 2 kali Liverpool lewat di lawan Real Madrid karena Karius, ini karena Adrian. Kiper, kalau sekarang udah aman. Iya. Berarti emang prime-nya Simeone habis. Bang, kalau gue pengen dari sisi Bang Val ngelihat seorang pelatih terlalu lama dan prime-nya habis naik turun gini, apakah emang harus dipertahankan nanti akan balik lagi? Putusan klub atau emang udah deh selesai nih. Emang udah habis nih, karena materi pemain bagus-bagus loh Atletico Madrid, Bang. Setuju. Iya, segala sesuatu ada masanya kan. Iya, ada masanya, betul. Nah, makanya Simeone ini kan dianggap memang sebagai salah satu pelatih yang paling bisa menghasilkan prestasi buat Atletico Madrid. Betul. Sampai dia punya stadion baru, sampai dia dapat profit seperti sekarang, mulai dari jual beli pemain dan lain sebagainya. Ada juara liga sempat dapat Betul, juga. tapi ketika akhirnya sekarang begitu drop kan, ini apakah memang Mourinho syndrome yang gue sebut nih? Mourinho syndrome. Iya, karena dulu Mourinho itu kan walaupun terkenal dengan parkir bus, tapi dia masih bisa aja dapat piala. kemenangan dan piala. Nah, Simeone ini dengan pendekatan yang kalau apa yang dikatakan Justin kan kurang lebih selalu negatif football juga kan. Iya. Nah, Yes. tapi Sering. kok sekarang didn't works gitu. Apakah memang tim analis-analis dari La Liga dan Eropa ini sudah benar-benar tahu cara matiin strateginya Yang seperti Simeone? itu. Artinya apakah memang dia harus diganti ataupun dia harus upgrade Simeone-nya? Karena sekarang kalau mau mempertahankan kemampuan mereka untuk bertahan, gue udah pernah sampaikan di DP sebelumnya, statistiknya sekarang jauh sekali berbeda, sangat jelek, termasuk Oblak. Ya, ini Yang Oblak tuh jadi selama highlight ini- juga nih. Drop Oblak Yang musim selama ini Iya. menjadi ya gendongin temen-temennya. Iya, Bahkan betul. Sekarang malah dia yang bikin drop temen-temennya. Gol itu gue nggak tahu responnya apa, dia telat respon dari gol yang Makanya, lama atau apa tuh. Itu kan juga kenapa nih dengan Oblak ini kok bisa benar-benar Oblak gitu kan. Kayaknya beneran lagi Nah, Oblak. itu memang secara analisa banyak yang bisa menganalisis, tapi ya inilah dia masanya itulah. Ya memang lagi Sama kayak De Gea musim lalu. Ada, Dihujat dulu, dihajar juga. Iya. De Gea musim ini luar biasa. Iya. Tapi musim lalu kan dihajar juga. Sampai si Henderson masuk berapa kali main di rotasi. Tapi Oblak ini gendong ATM kan udah Itu bertahun-tahun. yang gua bilang. Betul. Tapi memang harus gue akui musim ini
jelek banget Oblak. Tapi Neuer ada momen dia nggak perform juga. Betul. Ya kan? Dan sekarang balik lagi ke prime-nya. Iya. De Gea juga gitu tadi gue bilang. Betul. Apakah Oblak emang tahun ini aja? Bisa, atau- iya. Iya, dia harus Gue selalu bilang Oblak is one of the best One of the best goalkeeper in the goalkeeper. world. Dan dia akan bangkit lagi. Kalau ganti pelatih atau Enggak. juga. Ini mungkin tahun ini agak Ini jeblok. balik momen ya, Tahun ya. depan. Karena yang gue bilang kan sekarang kan dari 100% tendangan yang mengarah ke dia, 50%-nya jadi gol. Yes. Jadi sekarang dalam 2 percobaan Iya. yang on target, yang benar-benar on target ya 1 tuh jadi gol. Jadi ini memang statistik yang nggak bisa bohong. Ditambah lagi yang tadi gue bilang, lini belakang kan catatan yang pernah gue baca sampai di musim ini berjalan sudah merubah 8 formasi 8 kali di formasi depan yang kiper. beda. Berarti kan dia belum dapat pakem yang pas juga. Atau Dan udah- killing the game dari pemain depannya juga nggak berjalan dengan baik ketika Carrasco nggak ada. Dan tim-tim lain juga udah mungkin tahu, apalagi striker-striker gitu udah tahu nih Oblak kalau gue kasih gini gimana, ini gimana, jadi udah Benar. kebaca gitu. Nggak, gua- Sampai Erlangga aja bisa ngebaca itu. Gue nggak gitu. mau bahas dalam itulah. Cuman intinya dia lawan Barca saja kebobolan 4 loh. Yes. Emang lagi jelek. Tapi Atleti sering kalah gedenya sama Barca kan? Iya, karena kalau mainnya saling dilihat dari terbuka dan belakang. lain-lain jadinya. Cuman gimana sih kalau lu lagi ya contoh paling Iya, lagi jelek aja. contoh paling bagus yang sekarang itu siapa? Aubameyang. Lu lihat di Arsenal dijadiin kapten, kalau Arsenal ketinggalan nggak punya leadership, malas-malesan, dapat banyak peluang nggak cetak gol. Lihat di Barca sekarang. Nggak ada ban kapten, nggak ada beban dan main lain-lain. lepas cetak Justru gol dan golnya keluar. keren-keren. Iya. Golnya bener-bener keren-keren. Nah inilah kalau lu lagi nggak happy dan feeling gue internal itu ada sesuatu Iya, makanya yang yang terjadi. kita nggak tahu. Iya, iya benar. Dan kalau gue jadi ATM, gue pecat. Is enough lah. Selesai. nih. Oblaknya atau Simeone? Simeone. Simeone ya. Oh, Oblak kan tadi masih ngomongin bisa 22 orang. Enggak, Simeone-nya. Oke, berarti- Kalau Oblak, gue kasih kontrak 10 tahun lagi tuh. Berarti apa aja? Berarti prediksi di match berikutnya 2-3 minggu lagi Manchester United dan Atletico Madrid belum bisa diprediksi seperti apa. Jalan ya masih 50-50. Bohong orang yang bisa kasih prediksi. Yes. Ini harusnya ya itu leg kan Masih karena lek-lekan Iya. aja. karena dua-duanya lagi ngedrop tapi nggak ada yang berani bilang siapa yang Iya. lebih ini. Iya. Dan gol away nggak dihitung juga. Jadi ini jadi satu pertimbangan juga nih untuk dua tim ini gimana nanti ya. Oke, kita tungguin ya gimana nanti medan di Manchester, apakah Atletico ataukah Manchester United ya. Karena dari 4 tim yang berlaga di Liga Inggris ya, 4 tim yang berlaga di Liga Champions, MU doang yang seri. Oke. Yang lainnya enggak Yang ya. lainnya menang. Tautunya dia doang yang lolos. Oh iya tuh, jangan counter dong Bang. Bukan City udah berapa kosong, Liverpool udah 0-2. Gini ya, kenapa gue paling nggak suka kasih prediksi-prediksi? Padahal kita tahu Iya bisa lah lawannya. lihat baca dari Itulah indahnya sepak bola, nggak bisa diprediksi. Iya benar. Kalau sepak bola bisa diprediksi, Bandar itu bangkrut semua. Iya. Iyalah. Yang benar. ada makanya- Bandar tambah hari tambah banyak. Benar. Karena sepak bola itu tidak contoh paling bagus ya Spurs lawan City lah. Iya, nggak bisa Ngerti nggak? diprediksi. Nggak bisa kemarin Arsenal, gue udah malas nontonnya. Jadi gue nonton bola, ini gue kasih tahu ya, itu ada iMac 27 inch, satu iPad, oke? iPad yang kecil. Kemarin gue nonton Arsenal dulu, main kayak begini, gue pindah, Barca yang di iMac, Arsenal yang di iPad. Oke. Tapi tetap ditonton. Tetap ditonton. Iya, tetap. Itulah Iya. hebatnya dia. Gue malah nonton Netflix kemarin Ultras. Tapi ternyata itu tentang pendukung Napoli. Ternyata Napoli lagi main. Lagi main bener. Jadi emang lihat dari sisi pendukungnya. Gue lihat dari sisi pendukungnya yang dia Netflix. nggak lihat pertandingannya lagi, tapi lihat apa chaos yang bisa dibuat. Culture dari pendukungnya. Karena kan gue lagi di chaosin di kolom komen gue kan. Betul. Lagi rame lagi. Ya kan? Oke. Gara-gara apa? Oke. Hah? Ya biasalah, kalau yang ini kalah pokoknya gue akan netral sama yang ini. Kalau ini gue nggak netral sama pertandingan yang di ini. Liga. Tapi serangannya makin kenceng. Oke, kita tinggalkan Liga Champions-nya. Kita ke minggu ini ada satu final Carabao Cup antara Liverpool melawan Chelsea. Di mana keduanya punya modal yang bagus. Chelsea punya kepercayaan diri Gue nggak setuju. yang bagus setelah Gua juara tidak antar setuju. klub. Dia tidak setuju. Oke. Dia tidak setuju, Dias. Coba gimana apa yang Gini. Sekarang kalau lu mengatakan seperti itu, Heeh. kepercaya diri itu seolah-olah berdasarkan hasil. Kalau gue bilang sebagai pemain, percaya diri itu lahir bukan karena hasil, karena permainan. Apakah di lawan Palmeiras itu mereka sampai 90 menit? Keteteran 20-30 menit terakhir. Palmeiras loh. Iya. Di mana klub Eropa 14 tahun terakhir hanya sekali kalah lawan tim Amerika Latin, which is tahun 2012 lawan Corinthians, Chelsea juga. Chelsea juga? Oh, Artinya level klub Amerika Latin memang menurun. Ya kita tahu yang bagus-bagus di ekspor Iya, semua. di Iya, Eropa betul. soalnya. Itu sampai 90 menit loh. Itu berkat Kepa main bagus saja.
Pas di menit 90 dirubah jadi 4-3-3, baru Chelsea menguasai. Baru mereka menang. Kalau kita lihat permainan Chelsea, walaupun menang, Iya, gue setuju. Hasilnya menang-menang terus. Itu permainannya tidak dominan, tidak seagresif awal musimnya Tuchel atau awal musim ini. Itu benar-benar drop karena kualitas pemainnya bagus. Ya, ibarat kayak PSG lah. Di menit-menit akhir cetak gol karena lu punya pemain yang berkualitas. Secara individu. Iya. Dan lawannya memang jelek gitu loh. Lille, siapa yang bilang Lille akan lolos menang lawan Chelsea? Kagak ada. Fansnya Lille pun enggak. Iya. Ngerti enggak? Karena Lille juga ngelawan loh. Kembali lagi dibilang Chelsea main bagus, gue nggak setuju. Sama sekali enggak. Yes. Dan ketemu Liverpool yang memang lagi bagus, bukan dari skor, tapi dari permainan. Liverpool itu menguasai. Bedanya kualitas Chelsea sama Liverpool gue anggap imbang. Tapi Liverpool punya Mane, Salah, Jota. Mereka punya Lakaka sama Havertz, Timo sama Ziyech, sama Timo Ziyech. Werner sama Pulisic. Ngerti nggak? Yes, Bang. Itulah bedanya. Yes, Bang Valen, kalau lo lihatnya gimana final ini akan seperti apa berarti kalau Gue dari malah segi ngeri permainan cara- karena memang angin ke Liverpool Iya, kan. angin Gitu. banyak. Sementara Makanya keduanya punya modal yang Tuchel bagus. lumayan oke juga rekornya kalau di final-final begini. Menang mulu dia suka Gitu, dan menang mulu, si suka sikat-sikat pemain terus dia. spesialisasi di final ini kan si Kai itu kan. Iya. Ya, dan ini Cetak gol cuma di final. itu Kai Havertz tuh. maksud gua itu kan pastilah klub udah menganalisa lah, tapi lagi-lagi jangan sampai nih anak-anak Liverpool ini malah akhirnya tidak mempersiapkan sebagaimana yang harusnya dipersiapkan seperti pertandingan yang dianggap berat. Bener, sama satu lagi Bang Ibnu Jamil kan prediksi suka bener tuh, dia megang Chelsea lagi. Loh, bisa aja. Definitely bisa Bisa Chelsea. terjadi, Absolutely. Apalagi ini Itu final. dia. Final kan jadi. Dan siapa Iya. tahu klub juga bikin kejutan yang main siapa nanti Iya. dimainin sama dia. Kadang-kadang suka ini. Karena di final Dias, lu tidak perlu main bagus untuk menang. Hasil. Iya, Kak. Iya. Yang gue bahas di sini adalah permainan. Ya. Gue bilang dari sisi permainan, gue definitely unggulkan Liverpool dari sisi strategi, dari sisi kualitas dan terutama kualitas pemain depan. Gue pengen lihat Lukaku berani nggak ketemu Van Dijk. Nah. Kasarnya begitulah. Iya. Tapi kembali lagi ini di atas kertas karena kita juga berapa kali tidak banyak melihat Liverpool pada saat jelek banget. Iya, Yes. ada Lawan terjadi. Burnley contoh, Iya. dapat gol jatuh dan habis itu nggak ada apa-apa. Udah. Jelek banget mainnya. Tapi kalau Chelsea-nya memang juga langsung terbuka sih gue malah seneng karena gue yakin sama Pasti Liverpool. terbuka Chelsea. Iya, pasti Tapi saling kalau terbuka. mulai rapet-rapet dulu nih gue agak mampet juga nih kalau ngelihat gaya mainnya Liverpool. Makanya kan, tapi gue ada yang nggak setuju sama Koci tadi. Gimana? Kalau yang dibilang sama Koci ketika lo percaya diri itu datangnya dari permainan, bukan dari hasil yang bagus. Nah gue kalau mikir dari sisi gue kalau main misalnya gitu, ketika gue main bagus mulu tapi ternyata hasilnya jelek, nggak menang-menang. terus kemudian gue dapet yang gue mainnya biasa aja tapi hasilnya bagus, akhirnya gue malah lebih tertekan dengan gue yang main bagus tapi hasilnya jelek. Karena gue mendingan udahlah, gue mending main biasa aja tapi hasilnya hasil gue menang. bagus, gue lebih pede untuk pertandingan berikutnya. At least hasil gue bagus di belakang, besok main gue harus lebih bagus. Supaya hasilnya Itu. lebih bagus lagi. Gue kalau ngelihatnya Kalau gua. gue sebagai pemain ada di mana match terakhir gue lawan sama SFC. Yes. Gue dapat 4-5 kali shoot kagak ada satu yang masuk. Ngerti nggak? Tapi ada match sama SFC semua passing gue sampai Betul. gue dari belakang ke depan lari balik. Karena passing gue lagi oke. Tapi kalau passing gue lagi jelek, percaya diri gue menurun. Di luar hasilnya berapa, tapi itu mungkin per individu beda. Beda. Iya. Menyikapi satu pertandingan Iya. individu beda apa, dan juga berarti pengaruh juga kedua pelatih ini gimana membangkitkan kepercayaan diri para pemainnya. Gitu kan di tengah-tengah ya dua-duanya kan penting. Gue pengen tanya dari segi Liverpool yang lagi mengejar Manchester City di Liga. Seberapa penting piala ini untuk Liverpool dan prediksi pemainnya seperti apa? Apakah Kalau udah di pemain-pemain- final Dias, menurut gue harus ambil. Nah, tapi Bang, kalau dilihat dari semua yang udah jadwal Liverpool di sebelum-sebelumnya pemainnya kan Minimano yang turun. Lapis kedua lah hitungannya gitu. Enggak Nah, lah. apakah ini dipertahankan itu atau Yang di finalnya. yang di final nanti? di Itu final kan nanti. tergantung jadwal. Dan habis ini Liverpool apakah main lagi kan enggak. Kan ada breaknya Ada berapa break. hari. Iya, jadi anggap aja ini match liga. Jadi Ya. akan full tim. Coba kita Kalau di final full tim. Semua tim bukan Liverpool aja. Betul, Semua betul. tim Kalau kalau ada di final. awal-awal FA, Piala Kebo, Piala Ciki selalu cadangan yang main. Betul. Udah masuk perempat final udah mulai full tim tim. utama.
Karena Iya. juara itu jadi kan ada Luis Diaz sekarang Bang. Tenang. Benar. Apalagi Sebelah kiri. final, pasti full tim yang turun. Nih gue kasih tahu. Mane, Jota, Salah. Belakang, Robertson, TAA, Van Dijk, Matip. Tengahnya Tengah, Fabinho, Henderson, Thiago. Thiago. kiper yang pasti kan kemungkinan katanya akan dipercayakan ke Si yang muda, Kelleher. Kelleher. Karena dia emang itu pialanya dia lah, hitungannya kejuaraannya dia lah, dapat tempat. Ini Dia keputusan yang nih sesuai dengan prediksi nih Coach Justin di depannya. Dan ini dibuat pas Coach Justin ngomong, Abraham ngetik. Cepet ya ganti namanya. Cepet ya. Gua sih ya Gue bilang nggak ada masalah dengan Kelleher karena selama ini dia tampil bagus dan gue rasa Ya. fair aja dia diberi kesempatan. dan Ellison lebih sering membuat gue deg-degan juga sih ya. Sebenarnya iya sih. Kalau ngoper-ngopernya nggak jelas sih. Iya. Kalau bola udah ke belakang kan main dia aman aja dia kayak musim ini sering bikin blunder loh. Iya. Ngeselin banget. Gue malah tertariknya ini nanti emang Jago sih, jago gue gitu ya. pede depannya karena udah Firmino ternyata sekali-sekali main tetap berpengaruh. Berimpact. Luis Diaz juga begitu. Iya. Memang ini tinggal gue sih ini nih Van Dijk Matip lah. Van Dijk Matip ya. Karena ini kan getol juga nih kalau udah bantu nyerang kan. Titik lemah untuk gue di Liverpool dan itu Arnold. bukan Matip. Kemarin ada Konate kan? Iya. Iya. Lo iya. kenapa milih Matip? Gue nggak kepikiran Konate. Tapi Karena dia lebih sering dicadangkan. Bener, Iya, Matip tapi kemarin bagus. golin, lagi Gue bagus. mending Konate daripada Matip. Ya karena biasa gitu formulanya. Gue kalau- TAA sih gue ya. TAA tuh jadi ini Bang. Dia Jadi pasti jadi inceran dia. Jadi celah. Iya, karena dia memang bagusnya nyerangnya. Betul, waktu lawan Inter kan dari Udah. kiri terus kena Itu yang agak ngeri. He still win 2-0 kan lawan Ya. Inter. Iya. Matip tuh banyak tapi Lu habis golin enggak, juga nih. gue bilang gini ya. Sekarang kalau kita lihat line up Liverpool, yang bisa saling kasih passing siapa? Kasih umpan. 3 pemain depan. Iya. Lu nggak berharap Henderson kasih ke Kerling itu dan lain Fabinho. Ditambah 2 wingback. Iya. Rata-rata begitu. TAA dan Robertson. Iya, maka dari itu Robertson sama TAA ini penting. Nah, kalau meninggalkan posisi ruang, gue setuju. That's why pemain depannya, pemain DM-nya jangan terlalu maju, tergantung lawannya posisi seperti apa. Wingback-nya agak center back-nya agak geser sehingga tetap memenuhi. Tapi kembali lagi berapa pemain yang ditinggalkan oleh lawan di Yes, depan. itu juga jadi berpengaruh. Iya, Tapi itu tinggal geser-geser aja. bener, kalau lihat dari sisi Chelsea Bang, Kante nih kan kalau lagi krusial gini Kante Iya, nih wow. betul. Nah makanya kalau kemarin juga krusial kan nggak banget mungkin Kante. itu ditugaskan kepada si Fabinho. Henderson. si Anderson atau Thiago kan gitu loh. Jadi memang ini ke Fabinho kan. Fabinho Nah gue melihat ada satu sosok juga lagi yang tidak akan disetujui Justin sebenarnya. yang adalah Oxlade. Cembo. Ya, enggak. Enggak. Gue bukan tidak Cembo setuju. kan, menurut gue dia kalau lagi memang Kok lagi dapat tapi Kalau lagi iya karena dia badak, dia badak gitu loh. The problem is this guy terlalu tidak konsisten. betul sering nggak Itu. dapetnya. Iya, Nggak lebih dapetnya. sering nggak dapetnya dari dapetnya. Tapi gue setuju kalau lagi bagus, Iya. itu akan menjadi senjata. Karena ini lumayan kalau Kante ini kan harus yang powerful, Iya, iya, harus yang kencang. napas panjang juga. Fabinho ini kan tetap Brazil lah. Dia stylish yang iya dia tetap stylish walaupun jadi gelandang Fabinho pertahanan. ini kan at least salah satu lah. Fabinho atau Henderson harus agak turun Agak ke tahan, bawah. ya. Karena Fabinho sering ke depan juga kan. Terus Thiago juga menurut gue dengan karakter 3 pemain depan Liverpool cepet tuh kadang lambat ngopernya. Thiago kan Memang. suka Dia tuh masih- nahan-nahan Memang dulu, bener. Thiago masih stylish, Iya kan? Iya. masih stylish betul. Dia di Gua- depan gua- tuh gregetan. Gue setuju. Ngambil kesempatan. Kante memang jadi kalau gue jadi klub juga bilang Matip tugas lu nahan Kante. Yes, Gua akan itu bilang terjadi. begitu. Matip. Fabinho. 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 Tapi ini skenario yang tadi kita lihat prediksi line up-nya skenario untuk seri mungkin terjadi juga nggak, Coach? Dan Bisa perpanjang waktu ini. perpanjang Gua- waktu gua baru yang- Chamberlain Gue yang gue ngeri tuh Pulisic gue di Pulisic. Chelsea. Gue enggak. Polisi itu semenjak 2 tahun 3 tahun terakhir nggak pernah gue Nggak lihat main konsisten. bagus. Jarang main bagus. Menurut lu siapa? Ya karena rolling di Chelsea tuh terlalu Ini sering ya. Mount itu feeling gue nggak main, Ziyech yang main. Oh, Ziyech ya, Kalau sudah dia ya. nggak cedera. Iya. Jadi emang lagi Ya bagus juga kemarin Ziyech. dia ditarik karena cedera. Iya. Ya, yang bisa kasih umpan ya Ziyech. Ziyech bener. Ya kayak ini lah, awasin aja pemain Kayak spesialis Havertz, final. Havertz. aduh, kayak Havertz nih peluang Bahkan itu. gue bilang coba di posisi Pulisic itu Werner. Oh. Karena Werner kalau dapat ruang dia bisa bermain. Liverpool nggak mungkin parkir Kok bis. Lukaku nggak ada sih?
Lukaku nggak masuk ke prediksinya tim kita. Iya, jadi tim kita Jadi Havertz. Werner sama Ziyech kayak di depan sehingga kalau counter karena Liverpool nggak pernah main bertahan. Iya, selalu. Ada ruang Selalu. itu dimanfaatkan. Ziyech sama ditaruh di Werner. posisinya Arnold. Lumayan tuh lemes penonton Liverpool tuh. Asli. Bener gua. Kalau Ziyech pindah ke kiri, Nggak, aduh. dia selalu di kanan. Di Ya kanan kalau kan, Robertson gue masih percaya dah. Kalau ketemu Kalau Kezia sama Arnold- TAA, aduh Ya, ampun. itu juga deg-degan. Atau emang sengaja. Maka dari itu Werner harus dipasang bukan Nah, Pulisic ini karena bisa Werner jadi. punya speed. Werner kenapa kemarin dicadangkan bisa jadi strateginya Thomas Tuchel untuk menurunkan nanti di Iya. final. Bisa terjadi, tapi ini seru sih pertandingan yang enak ditonton ya. Dan kita Makanya kayak kalau- tadi gue bilang, Jerman ke Jerman belum tentu maksimal. Iya benar. Sama Tuchel Belanda ke Belanda belum tentu Tuchel ke maksimal. Werner, ya. Werner sih oke. Makanya nggak ada pemain Jerman di Liverpool. Bener. Itu juga Udah, alasannya. udah dibuang kan Emre Can. Iya, lagi jadi nama anak saya. American lagi. orang Turki. Emre Can Jerman kan? Jerman. Aslinya. Bikin gua aja gua salah itu. Dia kan Langsung gabung kelihatan dia. bodoh banget gua. Dia kan dua negara kan, Jerman sama Turki, Iya. tapi dia lebih milih Jerman. Itu Emre Belozoglu. Belozoglu Emre. Luar biasa dia, seru banget pembahasan kita hari ini, tapi Iya. durasinya udah habis Ya dia. pokoknya jangan ada perang lah. Iya benar. Iya nih. Nesa abis ini mau Saya mau upacara ngedamain dulu sama ini ya, Ukraina guru sama les Rusia ya. habis ini, Pak. Jangan ada kekerasan. Jangan ada Jangan ada kekerasan. kekerasan. Stop war. Iya, terima kasih banyak Jibret Team yang udah nonton kita. Semuanya kita ketemu lagi hari Senin dan happy weekend Yes, semuanya. Dikit-dikit. Oh, dikit lagi. Oh, Dikit, Prediksi. dikit. Iya. Prediksi. Seperti Justin bilang, dia kalau preview nggak mau, dia kan kalau preview nggak mau, kalau Iya. review mau. Iya. Karena Enggak, karena bukan. lebih laku review daripada prediksi. Bukan, gue preview mau tapi prediksi gue nggak mau. Oh, preview mau secara Soalnya kalau permainan. prediksi itu Gua papi selalu- ropan ya. Iya, ya. Nesa ini prediksi next. Gua nggak bisa, itu kan Prediksi dong. papi ropan. Iya, Prediksi itu Papi Ropan, Ibnu, nah itu jago prediksi. Gue nggak Nah, bisa. gini deh, prediksi 90 menit akan seri atau 90 menit udah ada juara antara Liverpool dan Chelsea? Gue bilang bisa sampai extra time. Bisa sampai extra time. Bang Valen, no comment. 45 menit udah. Udah ketahuan siapa yang menang. Setengah babak. Bang. Iya, udah ketahuan siapa yang menang. Atau Gua tuh mungkin untuk fans netral kayak gue, semoga sampai extra time. Biar panjang nonton Biar panjang. keseruannya. Malah Gue- seneng ya panjang ya. kita mau capek. Gue kalau kan. disuruh memprediksi gue nggak bisa dia, tapi Tapi- kalau suruh ngedamain artis bisa kan gue Anwar Fuadi. Kita Terima kasih Jebret Team. happy weekend.